Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 8 Mei 2025 dan aku hari ini tuh cukup excited, deg-degan. Ya, intinya berbagai macam perasaan. Karena besok tanggal 9 Mei 2025 aku bakal berangkat ke luar kota untuk mengikuti bootcamp komunitas pengembangan diri gitu. Aku tuh eh ya gimana ya, rada excited tapi juga kayak yang deg-degan karena pertama itu tuh istilahnya tuh ya meskipun kita ya Zoom kan ya, ada kelas Zoom dan itu tuh kayak 8 pertemuan per bulan. Cuman tuh ya yang namanya nggak pernah ketemu langsung ya, jadi tuh kayak ya rada deg-degan gitu ya. Ya aku berharap sih ya aku orangnya cukup awkward lah ya untuk bertemu dengan orang baru. Nah, aku berharap Bismillahirrahmanirrahim semoga diriku bisa lebih luwes dan menikmati lah gitu momen-momen di sana. Meskipun itu tadi aku bertemunya dengan orang yang baru aku kenal dan aku juga tahu-taunya tuh cuman kayak lewat Zoom gitu, kayak cuman tahu nama. Ya semoga aku bisa menjalin relasi yang dekat dan juga bermanfaat gitu ya. Intinya saling eh, terhubung dan saling berbagi kebaikan lah gitu. Bismillah gitu ya, semoga. Jadi acaranya tuh 2 hari dan seharinya itu kayak aku agendain sama temen baruku yang aku juga belum pernah ketemu sama temenku itu untuk keliling kota tersebut, untuk explore kota tersebut. Terus nanti eh ya abis itu ya baliklah gitu kan ke kota domisiliku. Dan eh rasanya tuh campur aduk ya, karena aku tuh ngerasa aku tuh cukup tertinggal progresnya dibanding sama teman-temanku. Kayak teman-temanku aku tuh ngerasa kayak wow 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 banget gitu ya. Sampai di ini BTW hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat gitu. Eh, aku ya alhamdulillah gitu ya diberi kesempatan sama Allah untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, terus di surah Al-Kahfi ini itu tuh ada ayat, ada salah satu ayat yang intinya tuh jadi kayak mengingatkanku untuk kayak kamu tuh gak usah istilahnya tuh kayak ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Ya aku ya gimana ya? Ya oke lah, mungkin di banyak banget hari-hari di hidup kamu tuh ya kamu em, apa ya kayak ya mungkin berkem nggak terlalu berkembang secara signifikan menurut definisimu itu, tapi kayak ya ya udah gitu, yang penting kamu tumbuh gitu, dan tumbuh tuh kan ya apa ya, ya kalau kayak tumbuhan lah ya. Kayak tumbuhan tuh kadang ke sini, kadang ke sini. Dia tapi dia kan kayak tetap naik, tapi mungkin dia itu progresnya itu ya ya ada yang lambat, ada yang cepet gitu. Ya apapun lah gitu kan. Yang penting tuh kamu tuh bisa berprogres untuk maju gitu loh, meskipun ya mungkin kecepatannya tuh nggak secepat orang lain. Mungkin kadang kamu ngerasa kayak kok kamu tuh di sini-sini aja sih gitu. Ya ya gimana ya, yang penting tuh kamu nggak berhenti, dan yang penting tuh kamu nggak berbalik ke belakang. Meskipun ya sebenarnya tuh kayak pasti kan banyak banget ya momen yang bikin kita kayak aku capek, aku
ngerasa aku down gitu dan segala macem. Dan BTW itu aku baru ngerasain itu pekan lalu bahkan. Pekan lalu aku tuh ngerasa kayak em, ya ngerasa apa sih kayak ngerasa meaningless gitu loh apa yang aku lakukan karena apa ya kayak mungkin karena ngejalanin rutinitas yang itu aja terus di saat hari itu ya di hari-hari kayak aku ngerasa itu tuh BTW itu di masa periodku ya. Di masa periodku aku nggak tahu apa itu kayak hormon atau gimana. Cuman aku ngerasa down banget. Aku ngerasa sedih banget. Padahal tuh itu tuh hari-hari yang sebenarnya tuh berjalan biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udah ya tugas kantor ya berjalan derasnya seperti biasanya gitu. Terus apa namanya? Ya ya intinya tuh nggak ada sesuatu yang kayak bikin aku yang sedih banget gitu nggak ada cuman aku tuh kayak bawaannya tuh ngerasa blue banget gitu loh aku tuh ngerasa sedih banget ngerasa down banget sampai tuh kayak yang intinya tuh apapun gitu ya aku sedihin kayak aku kan biasa ya ke apa sih namanya ke kafe sendiri kayak ya kalau ada yang mau aku kerjain gitu kan dan aku ngerasa aku butuh suasana yang nggak bukan suasana kamar lah gitu bukan suasana kamar ya udah aku tuh ke kafe terus aku kerja buka laptop gitu terus aku kayak aku sedih aja pas ke kafe itu kayak yang Em, ya nggak tahu sih aku nggak ngerti juga sih kenapa perasaan itu cukup mendominasi kemarin. Dan pada hari-hari ini alhamdulillah aku seneng banget aku bahagia karena akhirnya tuh aku bisa ngerasain excited lagi sama hidup. Aku bisa ngerasain excited lagi sama hidup, ngerasa excited lagi sama dunia di sekitarku, gitu. Eh, yang aku ketika aku ngerasa kayak gini, aku tuh nggak relate gitu dengan perasaanku yang yang waktu pekan lalu itu yang kayak kok down banget, kok yang nggak ngerasa hidup gitu loh, kayak aku kenapa ini kayak gitu sih, kayak gitu. Nah, dan ya itu kadang aku ngerasa kayak kayak eh, apa ya kalau kayak kadang tuh kan kalau ngerasa kayak gitu ngerasa down atau kayak gitu kan biasanya kayak aku nggak tahu sih orang lain tapi kalau aku tuh jadinya tuh kayak yang dalam tanda kutip tuh menyanyiakan waktu ya jadi kayak ya apa sih scrolling gitu kan cuma scrolling scrolling scroll TikTok atau nonton Netflix dari episode ini ke episode selanjutnya kayak gitu kan. Nah, dan setelah melakukan itu tuh jadinya tuh makin merasa bersalah lagi. Jadi lebih down lagi kayak gitu. Jadi itu bener-bener harus ada yang memutus mata rantai dan waktu itu tuh yang memutuskan itu terjadinya tuh pas weekend ya. Dan jadinya tuh yang memutus mata rantai adalah karena besoknya tuh hari Senin gitu kan. Hari Senin kan mau tidak mau kan ya harus produktif gitu kan ya. Jadi ya udahlah disitulah aku mulai ngerasa eh, apa sih moodnya naik lagi kayak gitu sih. Em, ya jadi ya mungkin itu karena itu aku lagi period mungkin ya. Terus juga aku tuh emang lagi nggak enak badan. Jadi karena nggak enak badan eh, gak enak badan sampai nggak masuk kantor gitu satu hari. Jadi tidur terus kan. Nah, tidur terus kayak ya mengistirahatkan badan tapi kayak jadinya tuh di pikiran kayak ih ini aku ngapain ya tidur terus kayak gitu loh. Ya itulah apa sih istilahnya kayak persimpangan antara tubuh yang butuh istirahat sama kayak mental yang aku mikir kayak ini kenapa sih aku tidur terus kayak gitu loh. Ya gitulah. Nah, dan em, aku tuh tadi mau itu ya. Nah ini ya, itu sisa sakitku BTW. Aku masih batuk-batuk. Aduh, aku tadi tuh mau ngeliat salah satu ayat yang ku simpan mana ya? Nggak ada ya.
Disimpan. Oh iya. Lah, oh iya bener. Hmm, oh iya. Nah, em, jadi, oh iya, aku juga mention aja ya. Jadi karena ya ini coba aku kaitkan juga ya dengan agama lah gitu ya. Nah, jadi kan karena aku kemarin itu di waktu di periodku lah ya. Jadi kan aku nggak sholat, aku nggak ini yang aku nggak sholat lah gitu kan. Aku libur sholat dan em, aku tuh ngerasanya tuh aku sangat 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 sedikit mengingat Allah kayak gitu. Nah, ketika apa ya kan hanya dengan mengingat Allah tuh hati menjadi tenang ya. Nah, kemarin tuh aku sangat merasa aku tuh rungsing banget kayak aku ngerasa padahal aku nggak tahu sebabnya tuh apa. Padahal tuh hidupku tuh terasa ya normal-normal aja, biasa-biasa aja, tapi kayak di hatiku tuh kayak rungsing, resah, kosong segala macem kayak apa-apa mau nangis kayak gitu kan. Nah, eh, dan di hari ini gitu ya aku membaca sebuah ayat di Quran Surah Al-Kahfi. em, ini bunyinya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 16. Aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا, yang artinya karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua itu. Dengan demikian, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Ya, jadi aku mencoba untuk merenungi ayat ini ya, ayat 16 ini. Jadi kemarin tuh kan aku ya karena aku sangat sedikit mengingat Allah ya. Karena aku sangat sedikit mengingat Allah dan aku jadinya kayak yang eh, pelariannya tuh ya lari ke scroll-scroll sosmed, IG, TikTok segala macem. Terus nonton Netflix berbagai macam berepisode-episode, intinya sangat-sangat apa ya, intinya tuh kayak mencari kebah kebahagiaannya mencari kesenangannya ya dalam tanda kutip itu di sesuatu yang kayak gitu ya, kayak gitulah dam-dam scrolling itu. Nah, ketika padahal tuh ketika kita mengingat Allah itu kan hati menjadi tenang ya, hati menjadi tenang. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu yang sia-sia gitu, eh, dan meninggalkan eh, ya ini tuh kita mencoba ini aja ya, em, berhala itu kan bukan cuman istilahnya tuh bukan cuman kayak batu aja gitu kan. Berhala itu kan hawa nafsu. Bisa jadi juga hawa nafsu kita. Dan ya aku bisa bilang sih kayak kemarin tuh kan aku mengikuti hawa nafsuku kan untuk kayak ya untuk istilahnya tuh hanya membuang-buang waktu gitu, menghabiskan waktu dengan sia-sia kayak gitu kan. Nah, ketika aku bisa meninggalkan berhala hawa nafsu itu dan aku berlindung kepada Allah gitu kan. Niscaya Allah itu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadaku insya Allah dan menyediakan bagiku sesuatu yang berguna bagi urusanku. Jadi bayangkan nih
Allah tuh memberikan amanah sesuatu yang berguna eh, untukku tuh sebagai urusan kayak gitu. Eh, Kayak ketika aku bisa em, meninggalkan berhala hawa nafsu, pertama aku akan dilimpahkan sebagian rahmatnya, dan yang kedua Allah tuh menyediakan sesuatu yang berguna sebagai urusanku. Kayak, ih Masya Allah banget deh. Kita kan sering melihat kan ya orang-orang yang istilahnya tuh waktu hidupnya, pekerjaannya itu tuh berkah ya. Kayak dia tuh bisa ngelakuin banyak hal dan semuanya itu positif dan berdampak buat orang lain dan barokah. Itu kan kayak wah gitu. Itu kayak yang kita cobalah gitu ya hitung-hitungan, kita tuh punya waktu 24 jam tapi ada yang urusannya tuh nggak selesai-selesai. Kayak yang di salah satu em, aku coba search dulu ya. Jadi dia tuh ada dalil yang ada dalil lah gitu yang kalau kalau anak Adam itu tuh ketika bangun tidur itu tuh langsung memikirkan urusan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan membuat urusannya tuh yang nggak selesai-selesai kayak gitu. Dah, ya ini coba aku cari dalilnya, dalil tentang bangun tidur langsung pikir urusan dunia. Nah ini. Jadi tuh pada pagi hari tuh kita harus istilahnya tuh memberikan hak-hak Allah gitu. Nah, em, nah ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat At-Tabarani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Pertama, kebingungan yang tiada putusnya. Kedua, kesibukan yang tiada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Nah, lalu apa aja sih hak-haknya Allah di pagi hari yang perlu kita tunaikan gitu ya? Yang pertama, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Lalu yang kedua, sholat sunnah sebelum subuh. Ada hadisnya nih, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Terus yang ketiga, sholat subuh. Yang keempat, zikir pagi. Yang kelima, sholat duha. Masya Allah. Jadi, ya itu sih. Jadi, apa ya? Hmm, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga mumpung malam Jumat ya, aku kultum malam Jumat ini. Ya, terlebih untuk diriku sendiri gitu ya. Semoga Cica bisa menjadi orang yang em, orang yang mendapatkan keberkahan di waktunya, keberkahan di waktu. Jadi benar-benar tuh ya dari segi aktivitas berkah, terus dari perasaan yang lahir ketika melakukan aktivitas yang berkah tersebut gitu.
perasaannya tuh bahagia, enggak yang apa namanya, yaitu enggak yang rungsing itu kayak gitu sih. Dan apa namanya, semoga Cica bisa bertumbuh di jalur pertumbuhannya Cica dan semoga orang-orang siapapun yang istilahnya tuh ingin bertumbuh, ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu, ingin menjadi hamba Allah dengan jiwa yang tenang. Semoga orang-orang tersebut bisa memperoleh keberkahan. Barakallahu fikum. Intinya semua orang-orang yang sedang berjuang di jalur pertumbuhannya masing-masing, semoga Allah berkahi dan mudahkan segala urusannya. Dan dan Cica, mungkin kamu juga ngerasa kayak yang em, ya ya perasaan apa ya namanya? Ya kayak kalau kayak lihat LinkedIn gitu ya. Lihat LinkedIn gitu orang-orang dengan segala pencapaiannya ini itu gitu. Dan kayak intinya kamu ngerasa yang gimana gitu, kamu tuh ngerasa kayak dah aku mah apa atuh gitu. eh Kamu kayak apa sih merasa kayak rumahan peyek, rumahan rengginang kayak apalah gitu kan. Perasaan kecil itu tuh pasti ada gitu ya. Perasaan kamu kecil dibanding orang lain itu tuh pasti ada. Tapi jangan membuat perasaan itu tuh membesar. Jangan bikin perasaan kecil itu jadi besar. Jangan membesarkan perasaan itu. Jangan kasih makan ego dari perasaan itu. Dan eh, aku jadi ingat salah satu tulisan dari Teh Konit di bukunya Hidup Satu Kali Lagi. Jadi di buku itu tuh eh, di salah satu tulisan itu intinya tuh Teh Konit tuh memaparkan lah gitu ya bahwa meskipun ya kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh adalah orang yang paling terbata-bata dalam membaca Al-Quran gitu, tetaplah mengikuti pengajian gitu, pembelajaran Al-Quran. Meskipun tuh kamu ngerasa kamu tuh yang paling lemah hafalannya, tetaplah bersamai orang-orang yang menghafal Al-Quran. Meskipun kamu tuh ngerasa orang yang paling ngantukkan gitu ya, tetaplah bersamai majelis-majelis ilmu. Meskipun tuh kamu ngerasa adalah orang yang paling males gitu ya, tetaplah bersamai kerja-kerja kebaikan karena boleh jadi gitu ya dalam aktivitas-aktivitas kebaikan itu, dalam kerja-kerja kebaikan itu, dalam majelis-majelis ilmu itu ada malaikat gitu, ada sekumpulan malaikat yang em, menyampaikan berkah itu tuh kepada kumpulan orang-orang yang bekerja di kebaikan, orang-orang yang beraktivitas dalam kebaikan, orang-orang yang menuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Jadi ya ya udah kayak apapun kondisimu, ya mungkin ini ya sama kayak apa yang kurasakan sekarang ya. Aku ngerasa eh, ya perkembanganku tuh nggak yang signifikan, tapi kayak ya udah tetap bersamai majelis ilmu itu, tetap bersamai komunitas yang eh, komunitas pengembangan diri itu, komunitas di mana kamu bisa belajar mengembangkan diri karena boleh jadi tuh ya ada berkah gitu di dalamnya, ada berkah yang ada berkah untuk orang-orang di dalamnya, termasuk kamu. Jadi jangan pernah tinggalkan itu hanya atas dasar kamu ngerasa nggak aman, kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa kayak ya kok aku gini aja gitu. Ya jangan gitu ya karena ya boleh jadi ada keberkahan di situ kayak gitu sih.
Dan oh iya, BTW ya. Ini karena karena ini lagi malam Jumat tuh jadi aku tadi nyimpen-nyimpen beberapa em, beberapa ayat-ayat gitu di Quran Surah Al-Kahfi yang aku tuh ngerasa aku tuh lagi relate banget sama kondisi ini. Jadi mungkin tuh ya Allah tuh kayak ngasih jawaban gitu loh, Masya Allah banget. Aku ngerasa bener-bener kayak diayomi gitu loh sama Allah melalui ayat-ayatnya. Al-Kahfi. Mana ya? 45. Tapi aku rada lama. Aku aku lihat-lihat dulu soalnya. Oh iya, ini. Em, ayat 28 Quran Surah Al-Kahfi. Yang artinya, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Masya Allah. Jadi, em, ini tuh kan komunitasnya tuh adalah komunitas pengembangan diri gitu ya. Dan di dalamnya tuh kan pasti pertama-pertama banget tuh adalah kita tuh perlu memiliki self-awareness gitu ya. Dan bukankah ada suatu, aduh aku, ini dalil atau apa ya? Aku cari lagi ya. Dalil tentang mengenal diri. Ini ada kutipan hadis dari Rasulullah em, yang intinya adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Jadi ketika kita memiliki self-awareness yang tinggi, ketika kita bisa mengenal diri sendiri dengan lebih baik, maka kita akan lebih mengenal Allah dengan lebih baik gitu. Dan em, dan kita tuh, kok tiba-tiba aku sampai ke pembahasan itu ya? Oh iya, kayak gitu kan. Itu kan tadi adalah komunitas itu kan. Komunitas pengembangan diri yang dimana tuh awal dari pengembangan diri itu kan adalah self-awareness, di mana self-awareness itu mengenal diri sendiri, dan ketika kita lebih mengenal diri sendiri, maka kita akan lebih mengenal Allah. Kayak gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kan orientasinya itu kan kepada Allah gitu ya. Nah, dan di eh, ayat 28 surah Al-Kahfi ini, kita tuh hikmahnya gitu yang kalau yang aku renungkan ini adalah kita tuh perlu bersabar dengan orang-orang yang menyeru Allah pada pagi dan petang hari dengan mengharapkan keriduannya. Jadi, ketika kita menemukan komunitas, circle yang bersama mereka tuh kita bisa mengingat Allah gitu ya. Itu tuh jangan tinggalin gitu loh. Dan jangan tinggalin mereka hanya karena kita tuh mengharapkan kehidupan dunia. Ini tuh kehidupan dunia tuh maksudnya yang kayak apa ya? Kehidupan dunia tuh yang hanya sebatas duniawi tok gitu. Kehidupan dunia yang hanya sebatas kesenangan duniawi tok gitu. Nah, aku tuh ngeliat ya teman-teman komunitasku, Masya Allah banget, mereka tuh punya em, punya visi itu tuh yang kayak ya untuk
menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, di hadisnya Rasulullah juga kan adalah sebaik-baiknya manusia kan adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah gitu. Jadi ya intinya jangan pernah meninggalkan, yaitu tadi balik lagi, jangan pernah meninggalkan orang-orang yang orang-orang komunitas lingkaran yang bersama mereka kamu tuh dapat lebih mengenal diri sendiri, dapat lebih mengenal Allah, dapat melakukan kerja-kerja kebaikan, dapat menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu buat orang lain. Em, Meskipun saat ini kamu ngerasa insecure, kayak insecure gitu dengan pencapaiannya orang-orang tersebut gitu ya, ya, ya jangan pernah pergi, jangan pernah berbalik, karena em, boleh jadi ada keberkahan di dalamnya, keberkahan yang Allah turunkan. Bukannya di salah satu dalil lagi ya, aku kembali ke dalil lagi em, terkait majelis ilmu, majelis ilmu dinaungi malaikat. Nah, hmm, ini tuh karena mumpung hari Jumat ya, Jumat malam Jumat ya, jadi aku tuh banyak banget tiba-tiba gitu ya kepikiran tentang dalil-dalil. Em, Mana ya dalilnya? Ini panjang panjang banget BTW hadisnya. Ya, ini aku sebutkan ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuk jalannya menuju surga. Jika kamu, lalu hadis kedua, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halakoh-halakoh atau kelompok-kelompok zikir. Intinya tuh ada banyak banget ini. Dan tidaklah sekelompok orang-orang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Aku pengen baca yang hadis yang panjang deh. Iya. Ini Masya Allah banget. Dan ini mungkin menjadi hadis terakhir ya di pertemuan pada pertemuan kayak kelas aja. Ah ya, pertemuan pada malam hari ini gitu. Mm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki para malaikat khusus yang senantiasa berkeliling mencari di mana adanya majelis-majelis zikir.
Apabila mereka menemukan sebuah majelis yang padanya terdapat zikir, maka mereka pun duduk bersama orang-orang itu dan meliputi mereka satu sama lain dengan sayap-sayapnya, sampai mereka memenuhi jarak antara orang-orang itu dengan langit terendah. Kemudian, apabila orang-orang itu telah bubar, maka mereka pun naik menuju ke atas langit. Nabi berkata, maka Allah Azza wa Jalla pun bertanya kepada mereka, sedangkan Dia adalah yang paling mengetahui keadaan mereka. Dari mana kalian datang? Para malaikat itu menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi. Mereka menyucikanmu, bertasbih, mengagungkanmu, bertakbir, mengucapkan tahlil dan memujimu, bertahmid, serta meminta berdoa kepadamu. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta kepadaku? Para malaikat itu menjawab, mereka meminta kepadamu surgamu. Allah bertanya, apakah mereka telah melihat surgaku? Mereka menjawab, belum, wahai Robku. Allah mengatakan, lalu bagaimana lagi jika mereka benar-benar telah melihat surgaku? Para malaikat itu berkata, mereka juga meminta perlindungan kepadamu. Allah bertanya, dari apakah mereka meminta perlindunganku? Mereka menjawab, mereka berlindung dari nerakamu, wahai Robku. Maka Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Mereka menjawab, belum, wahai Robku. Lalu Allah mengatakan, lalu bagaimanakah lagi jika mereka telah melihat nerakaku? Mereka mengatakan, mereka meminta ampunan kepadamu. Maka Allah mengatakan, sungguh aku telah mengampuni mereka dan aku telah berikan apa yang mereka minta dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta untuk berlindung darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, para malaikat itu berkata, wahai Robku, di antara mereka ada si Fulan, seorang hamba yang telah banyak melakukan dosa. Sesungguhnya dia hanya lewat kemudian duduk bersama mereka. Nabi mengatakan, maka Allah berfirman, dan kepadanya juga aku akan ampuni. Orang-orang itu adalah sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan binasa. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Az-Zikr wa Ad-Du'a wa At-Taubah wa Al-Istighfar nomor 2689. Masya Allah. Masya Allah banget. BTW ini aku baru banget baca hadis ini dan semakin menguatkan aku untuk kayak ya semangat Cica, semangat menjadi penuntut ilmu. Bahkan kayak ya itu di akhir hadis ini aja tuh ada cerita tentang pendosa yang ya lewat aja gitu yang lewat terus akhirnya singgah di majelis ilmu itu terus ternyata tuh Allah mengampuni karena dia mengikuti majelis ilmu tersebut. Masya Allah banget. Karena gitu orang-orang itu adalah sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan binasa. Masya Allah. Jadi ayo semangat Cica. Semangat untuk menjadi penuntut ilmu. Semangat untuk mengisi waktu dengan barokah. Dan kalau kamu lagi ngerasa down, kamu nonton video ini lagi. Ini bener-bener literally video untuk diri sendiri. Dan juga semoga em, ada tuh orang-orang ya yang terinspirasi juga. Bismillah, semangat. Ayo, Bismillah, Bismillah, semangat. Bismillah menjadi orang-orang yang mengikuti majelis ilmu, orang-orang yang menghidupkan majelis ilmu. Walaupun insecure, gas gitu. Walaupun kamu lagi ngerasa kecil, gas. Walaupun kamu ngerasa kok kamu stuck, 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 stuck aja ya di sini, gas. Ayo, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat.